Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Putri Ramadhani dengan NIM 333240162 Teknik Industri Angkatan 2024. Di sini aku dari kelompok 11, Statistika 2 akan menjelaskan tugas mingguan dari modul 1 yaitu estimasi parameter. Ya, di mana estimasi parameter ini merupakan salah satu metode dari statistika inferensial yang biasanya ini digunakan untuk memperkirakan nilai parameter dari suatu populasi. Dan ini berdasarkan informasi yang diperoleh dari suatu data sampel. Jadi langsung aja kita ke soal-soal dari tugas mingguan. Nah, jadi di sini ada soal nomor satu, yaitu sebuah perusahaan ingin mengetahui rata-rata biaya transportasi bulanan karyawannya. Dari populasi karyawan diambil sampel acak sebanyak 120 orang. Hasil pengamatan menunjukkan rata-rata biaya transportasi 2.800.000 dengan simpangan baku 500.000. Tentukan interval kepercayaan 95% untuk memperkirakan rata-rata biaya transportasi seluruh karyawan perusahaan tersebut. Jadi di sini kita akan menyelesaikan persoalan ini menggunakan software RStudio. Di sini juga aku sudah membuat sintaksnya, yang dimana kita ini mengetahui bahwa X bar-nya ini atau rata-rata biaya transportasinya ini 2.800.000. Lalu di sini juga diketahui sigma atau simpangan baku yang kita punya itu 500.000 dan juga N-nya ini atau sampel acak yang kita ambil ini sebanyak 120 orang dan juga alpha-nya ini 0,05. Kenapa? Karena kita memakai tingkat kepercayaan 95%. Nah, untuk alpha ini bisa dicari dengan 1 dikurang tingkat kepercayaan, yaitu 5%. Nah, 5% ini sama dengan 0,05. Lalu selanjutnya ada nilai Z kritis. Kenapa kita menggunakan Z? Karena memang sampel yang kita ambil ini terbilang besar, yaitu 120. Jadi kita menggunakan Z kritis. Nah, untuk mencari Z kritis ini, itu masih menggunakan kinorm atau distribusi normal. Dari 1 dikurang alpha per 2. Nah, alpha per 2-nya ini itu 0,025. Terus selanjutnya ada standar error. Nah, untuk mencari standar error ini, itu dicari dengan simpangan baku dibagi SKRT atau akar kuadrat dari si sampelnya. Lalu selanjutnya ada kita mencari batas bawah dan juga atas dari selang kepercayaan. Nah, untuk batas bawahnya itu dicari dengan uh, rata-rata biaya transportasi dikurang Z kritisnya lalu dikali standar error. Nah, sama juga untuk yang batas atasnya. Cuman untuk batas atas itu rata-rata biaya transportasinya ditambah Z kritis dikali standar error. Lalu ini kita bisa langsung mencetak hasil untuk mencari interval kepercayaannya. Ini bisa kita langsung run aja. Nah, di sini kita bisa mengetahui bahwa nilai Z kritisnya itu 1,95994. Lalu standar errornya itu didapat 45.643,55 dan juga tingkat kepercayaannya ini 2.710.540 sampai 2.889.460. Selanjutnya kita akan menggunakan software Minitab. Langkah pertama yaitu kita pencet Start, lalu Basic Statistik, dan kita pilih sampel Z, satu sampel Z. Nah, yang ini kita pilih Summarize Data. Lalu sampel size-nya itu sampel size-nya itu kita isi 120 karena memang kita mempunyai sampel 120. Lalu sampel mean atau rata-ratanya itu 2.800 dan juga standar deviasi yang kita punya itu 500.000. Nah, optionnya kita pilih yang confidence levelnya ini 95 karena memang kita memakai tingkat kepercayaan 95%. Oke aja, kita pencet oke. Nah, di sini sama seperti hasil dari RStudio tadi, yang dimana kita mempunyai intervalnya yaitu 2.710.540 sampai 2.889.460. Nah, jadi kita lanjut ke soal yang nomor 2. Penelitian dilakukan untuk membandingkan proporsi mahasiswa dan pelajar SMA yang menggunakan e-wallet sebagai alat pembayaran utama. Dari 500 mahasiswa, terdapat 320 orang yang menggunakan e-wallet. Sementara itu, untuk 400 pelajar SMA, terdapat 210 orang yang menggunakan e-wallet.
Tentukan interval kepercayaan 95% untuk selisih proporsi sesungguhnya antara mahasiswa dan juga pelajar SMA yang menggunakan e-wallet. Nah, jadi di soal ini kita menggunakan estimasi selisih dari dua proporsi, yang dimana mahasiswa dan juga pelajar SMA. Dan di sini kita bisa mengetahui bahwa N-nya itu atau eh, kita ini mempunyai sampel dari mahasiswa yaitu 500. Lalu X-nya merupakan yang menggunakan e-wallet. Jadi yang menggunakan e-wallet di mahasiswa itu 320 orang. Lalu di sini kita mencari proporsi head-nya, yaitu kita bisa mencari dari yang menggunakan e-wallet per sampel yang kita punya, yaitu 320 per 500. Lalu untuk proporsi yang kedua, yaitu dari pelajar SMA, kita mempunyai sampel 400 dan juga yang menggunakan e-wallet dari pelajar itu 210. Lalu proporsi head-nya itu X2 per N2, yaitu yang menggunakan e-wallet dari pelajar SMA dibagi sampel pelajar SMA yang kita punya, yaitu 210 dibagi 400. Nah, untuk alfanya itu kita masih menggunakan 0,05 karena kita masih menggunakan tingkat kepercayaan 95%, yaitu alfanya 1 dikurang 95%. Sama dengan 5% atau sama dengan juga 0,05. Nah, selisih proporsinya itu kita bisa mencari dengan PDIF, yaitu proporsi dari mahasiswa dikurang proporsi dari si pelajar SMA. Nah, untuk standar error, kita bisa mencari dari rumus SKRT atau akar kuadrat dari proporsi mahasiswa dikali 1 dikurang proporsi mahasiswa per sampel mahasiswa ditambah proporsi dari pelajar SMA dikali 1 dikurang proporsi pelajar SMA dibagi sampel pelajar SMA. Nah, untuk nilai Z kritisnya itu sama aja kayak nomor 1, kita bisa mencari dengan distribusi normal atau Q-norm, yaitu 1 dikurang alfa per 2, yaitu 0,025. Nah, untuk mencari intervalnya, yaitu kita mencari dengan lower bound, yaitu PDIF dikurang Z kritisnya dikali standar error. Nah, untuk batas atasnya atau upper bound itu PDIF ditambah Z kritis dikali standar errornya. Nah, dengan begitu kita bisa langsung mencari hasil intervalnya dari soal nomor 2. Nah, di sini kita sudah bisa mendapatkan hasilnya, yaitu standar error dari soal ini merupakan 0,03292776. Nah, untuk nilai Z kritisnya, yaitu 1,959964. Nah, yang kita cari adalah membandingkan proporsi dari mahasiswa dan juga pelajar SMA, yaitu selisih proporsinya itu 0,05046277 dan batas atasnya itu 0,1795372. Oke, lanjut kita mencari menggunakan software Minitab. Jadi kita ketik start, lalu basic statistik, dan kita pilih yang 2 proportion. Nah, ini kita pilih lagi yang summarize data. Nah, untuk number of events-nya ini untuk sampel 1 yaitu yang mahasiswa yaitu 320, dan untuk yang sampel yang kedua ini 210 untuk yang pelajar SMA-nya. Number of trials itu dari mahasiswa itu 500, dan untuk dari pelajar SMA itu 400. Untuk optionnya kita pilih yang 95 karena memang confidence level atau tingkat kepercayaan yang kita ambil adalah 95%. Kita ketik OK. Nah, di sini bisa kelihatan hasil yang sama seperti RStudio, yaitu untuk yang sampel 1 atau mahasiswa itu sampel proportionnya itu 0,64, dan juga untuk yang pelajar SMA itu 0,525. Nah, untuk selisih proporsinya itu diferensinya atau selisihnya itu 0,115 dengan interval 0,050463 sampai 0,1795537. Nah, oke, lanjut ke soal yang nomor 3. Sebanyak 10 botol minuman diambil secara acak dari suatu proses produksi. Dari hasil pengumpulan volume diperoleh simpangan baku sampel sebesar 0,28 liter. Diasumsikan volume minuman berdistribusi normal. Tentukan interval kepercayaan 95% untuk
variansi dan simpangan baku volume seluruh botol minuman yang diproduksi. Nah, jadi dari soal ini kita mengetahui N-nya atau sampel yang kita punya adalah 10 botol minuman. Lalu untuk simpangan baku sampelnya itu adalah 0,28. Di sini juga mencari S kuadratnya, yaitu S kuadrat yaitu 0,28 kuadrat. Lalu untuk alfanya kita masih menggunakan 0,05 karena memang kita masih memakai interval kepercayaan dari 95%. Nah, di F ini merupakan derajat bebas. Itu bisa dicari dengan rumus sampel atau N dikurang 1. Nah, karena kita mencari estimasi variansi populasi, jadi kita memakai nilai C square dari tabel untuk di F-nya 9. Nah, untuk si lower atau batas bawahnya itu menggunakan rumus Q-sis 1 dikurang alpha per 2. Lalu untuk batas atasnya itu Q-sis alpha per 2. Lalu kita bisa mencari interval kepercayaan untuk variansinya. Nah, itu dengan cara variansi batas bawahnya itu sampel atau N dikurang 1 dikali standar deviasi kuadrat per si batas bawah. Terus untuk variansi batas atasnya itu dengan rumus sampel atau N dikurang 1 dikali S kuadrat atau simpangan baku kuadrat per si upper atau batas bawah. Lalu untuk kita mencari simpangan bakunya juga, interval kepercayaan dari simpangan baku, yaitu simpangan baku dari batas bawah itu SQRT atau akar kuadrat dari variansi batas bawah, dan juga untuk simpangan baku yang batas atas ini dicari dengan SQRT atau akar kuadrat dari variansi batas atas. Lalu dengan begitu kita bisa mencarikan atau menghasilkan dari persoalan ini. Kita run aja. Nah, dari sini kita bisa mengetahui bahwa si yang batas bawahnya itu 19,0,2277 dan juga untuk batas atasnya itu 2,700,389. Nah, untuk hasilnya selang kepercayaan dari variansi yaitu untuk batas bawahnya 0,03 709,239. Nah, untuk batas atasnya 0,2612,956. Nah, untuk interval kepercayaan dari simpangan baku untuk batas bawahnya itu 0,19255939 dan untuk batas atasnya itu 0,5111709. Nah, oke, selanjutnya kita bisa mencari menggunakan software Minitab. Nama kita pilih Stat, lalu basic statistik, dan kita pilih yang satu variansi. Nah, lalu ini kita pilih yang standar deviasi terlebih dahulu. Nah, untuk sampel size-nya itu kita mempunyai sampel sebanyak 10 dan juga untuk standar deviasi yang kita punya adalah 0,28. Lalu untuk optionnya juga sama, kita pilih confidence levelnya itu 95. Kita ketik OK. Nah, di sini kita mempunyai intervalnya itu 0,193 sampai 0,511. Nah, di sini juga kita bisa mengetahui nih bahwa variansinya ini merupakan 0,0784. Nah, di sini kan kita juga mencari interval dari variansi. Jadi kita pilih Stat, basic statistik, dan kita pilih yang satu variansi. Nah, tapi kita yang paling atas ini pilih yang sampel variansi. Nah, sampel size-nya itu sama aja 10, dan untuk yang sampel variansinya kita mendapat 0,0784. Optionnya juga sama, kita memiliki confidence levelnya itu 95. Pilih OK. Nah, di sini juga kita mengetahui bahwa interval kepercayaan 95% dari sebuah variansi adalah 0,037 sampai 0,261. Ini hasil-hasil yang didapat dari Minitab kurang lebih sama dengan yang ada di software RStudio. Cukup sekian tugas mingguan dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.